So hi, it's Joe right here. I'm Mugirarjo from IBM Institut Asia Malang. So today I'm doing my assignment video about business ethics. So the topic is about the device pilot. Uh, Dalam pemaparan materi waktu 2 minggu lalu atau enggak 3 minggu lalu, kalau nggak salah, saya mendapat peran sebagai senior di dalam roleplay device pilot. Nah, oke, mari kita lihat sendiri. Device pilot itu bisa kita analogikan sebagai perjalanan suatu bisnis atau enggak perusahaan yang awalnya naik atau enggak, ya naik dulu, habis itu stabil. Di pertengahan jalan, di semua bisnis atau enggak di semua perusahaan itu pasti ada yang namanya masalah. Nah, ketika masalah itu datang, pasti akan terjadi naik turunnya suatu bisnis tersebut. Di dalam permasalahan tersebut pasti ada sesuatu yang kita korbankan atau kita sacrifice. Kalau di device pilot, yang bisa kita ambil sacrifice-nya adalah menyingkirkan atau enggak membuang 3 orang untuk efisiensi bahan bakar. Nah, ketika itu sudah dilakukan, bisa kita analogikan ketika kita sudah memberikan sesuatu pengorbanan untuk membangun sesuatu yang lebih baik atau menuju sesuatu yang lebih baik, itu pasti ada yang kita korbankan dan pasti ada yang kita dapat. Nah, dari device pilot ini kita bisa belajar bahwa kita lihat dari saya sendiri sebagai senior. Tantangan sebagai senior ini sebenarnya tidak terlalu banyak di roleplay device pilot ini, karena role senior itu hanya bisa dibilang untuk ngekip semua penumpang dan role yang lain, pilot, pramugari, dan yang lainnya itu stay calm ketika ada problem yang masuk. Nah, problemnya di device pilot ini ketika pesawat itu tersambar petir ketika terbang, dan itu menyebabkan terdamparnya pesawat itu ke suatu pulau. Nah, ketika kita terdampar di suatu pulau, masalah itu datang. Nah, titik masalah itu ada di bagian beruang yang diperankan oleh Joshua. Nah, titik itu sebenarnya bisa kita analogikan sebagai titik problemasi ketika suatu perusahaan itu stabil dan terdapat masalah di dalam internal maupun eksternal. Nah, ketika kita mendapat suatu masalah, kita pasti akan mengorbankan sesuatu untuk membangun keberhasilan lain untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, ketika kita analogikan masalah beruang itu ke dalam perusahaan, permasalahan itu tidak akan keluar atau nggak selesai dalam satu kali percobaan. Yang saya maksud, ketika kita mengusir beruang, kita harus mengorbankan beberapa barang yang kita bawa, entah itu iPad, entah itu pisau, entah itu orang. Kenapa orang? Karena di waktu roleplay device pilot kita mengorbankan salah satu orang, yaitu Darius sebagai tentara, kalau tidak salah. Nah, kita mengorbankan Darius untuk mengusir beruang tersebut agar menjauh. Tetapi ternyata kita meskipun sudah mengandalkan Darius yang memiliki background sebagai tentara, beruang itu tidak akan langsung mundur. Jadi masalah itu tidak akan langsung selesai ketika kita tidak keep trying untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena masalah itu pasti bercabang. Ketika kita menemukan masalah yang terjadi, masalah itu akan bercabang. Makanya ketika kita ingin mengusir beruang tersebut, kita harus mengorbankan beberapa item, bahkan Darius kita korbankan sehingga mendapat luka. Nah, untuk yang saya korbankan itu ada iPad saya itu
dikorbankan untuk mengusir beruang tersebut, dan tentu saja tidak bisa mengusir beruang tersebut secara langsung. Nah, kita langsung berpindah kepada titik ketika beruang itu berhasil diusir. Nah, ketika beruang itu berhasil diusir, ini yang saya maksud dengan masalah itu bercabang. Ketika kita sudah mengusir beruang tersebut, dapat masalah baru. Kita memang dapat pesawat pengganti atau enggak rescue, dan ternyata pesawat itu kekurangan bahan bakar. Karena kekurangan bahan bakar, si pilot atau enggak si Yosemite itu memutuskan untuk efisiensi, atau secara kasarnya meninggalkan beberapa orang di suatu lokasi untuk dikorbankan agar efisiensi bahan bakarnya lebih baik, dan demi menyelamatkan orang yang lebih banyak, kita harus mengorbankan beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama yang lebih besar. Nah, saya sebagai senior di sana tidak bisa mengambil langkah apapun karena semua itu hanya bisa diambil oleh keputusan pilot. Nah, yang masalah bercabang itu pasti ada, kita analogikan di suatu perusahaan itu pasti ada. Masalahnya apa? Kita selesaikan. Ternyata masalah tersebut memiliki cabang. Nah, cabang tersebut kita harus dapat mematikan juga atau enggak membenarkan permasalahan itu agar perusahaan itu akan naik lagi atau enggak akan stabil lagi. Nah, dalam bisnis etik, pengorbanan suatu orang atau enggak suatu pengorbanan untuk menyelesaikan suatu masalah itu sebenarnya bisa kita bilang bisa bagus, bisa iya, karena dalam suatu bisnis tidak ada keputusan yang baik atau enggak yang buruk, pasti keputusannya buruk dan ada yang lebih buruk. Nah, kita harus bisa melihat keputusan buruk mana yang bisa menghasilkan keberhasilan yang lebih tinggi atau enggak bisa membuat potensi perusahaan itu naik lagi lah, seperti itu. Nah, dalam materi West Pilot ini sebenarnya masih banyak yang bisa kita ambil, entah dari setiap role itu pasti memiliki perannya sendiri-sendiri, dan setiap role pasti memiliki perspektifnya mereka sendiri-sendiri terhadap bisnis etik. Untuk senior sendiri seperti saya yang dapat role senior, dalam role play The Wise Pilot ini saya memiliki beberapa perspektif individual yang banyak, entah itu dari Gen Z, entah itu dari pilot, entah itu dari pramugari. Mereka memiliki perspektif mereka sendiri-sendiri yang memiliki. Nah, perspektif itu mereka harus bisa mengkombinasikan semua perspektif itu untuk memecahkan suatu masalah. Nah, kita di dalam pemecahan masalah dalam The Wise Pilot ini, kita harus bisa bergabung menjadi satu meskipun perspektif kita berbeda, entah itu dari Gen Z, entah itu dari perspektifnya pilot, pramugari, atau enggak dari musik, atau enggak si jenius. Itu kita harus bisa menggabungkan menjadi satu untuk bisa memecahkan satu masalah besar yang agar kita bisa semua selamat. Meskipun kita harus mengorbankan sesuatu atau enggak ada pengorbanan di dalam penyelesaian masalah tersebut. Mungkin itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan, karena di semua bisnis itu masih abu-abu, tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih benar, semua itu abu-abu. Karena ketika mereka tidak tahu, itu tidak apa-apa, as long mereka tidak tahu. Oke, thank you and goodbye.